pembukaan kita, ya baik. Mungkin untuk pembukaan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu sambutan atau arahan singkat dari Pak Kasubdit Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kasubdit Kemasjidan, Bapak Akmal Salim Ruhana. Mohon dibantu Mas Syahrul untuk diputar video Zoom-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa wasaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Panwil Kementerian Agama dan Kabupaten Kota dan Bapak Ibu para takmir masjid dan musola penerima bantuan masjid dan musola 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu bergabung di dalam rapat Zoom kali ini. Rapat ini ditujukan secara khusus untuk Bapak dan Ibu para penerima bantuan masjid dan musola 2023 sebagai jelang akhir ya, semifinal dalam proses penyaluran bantuan masjid dan musola tahun 2023. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa setelah Bapak Ibu masjidnya masuk di SK, kami melakukan verifikasi ke tempat masing-masing, lalu proses pengisian PKS, lalu proses pencairan, dan terakhir ini proses pelaporan. Ini bagian yang sangat teramat penting bagi kami dan bagi kita semua karena kita menggunakan anggaran negara, ya, ini dari APBN, dari zakat, dari pajak yang kita berikan ke negara, dan ini kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan. Karenanya setiap rupiah yang ditasarufkan, yang digunakan untuk bantuan ini, wajib bagi kita, wajib bagi kami, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaporkannya kembali kepada negara, gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu mohon dalam kesempatan ini nanti Mas Fahri dan teman-teman di Jakarta bisa menjelaskan bagaimana teknis pelaporan secara sangat simpel ya nanti dalam aplikasi SIMAS. Mohon untuk dipahami dan segera dilakukan ya pelaporan tersebut. Ada beberapa berkas yang harus disampaikan. Nah, dalam kesempatan tersebut saya ingin menyampaikan bahwa mohon dalam penyampaian foto-foto itu agak lebih kaya ya. Saya sangat senang kalau ada foto-foto yang Bapak Ibu sampaikan itu juga memasukkan diantaranya foto-foto yang mengindikasikan masjid ramah. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kami di Dinas Islam di Kementerian Agama sedang masyarakatkan atau konseptualisasi, melakukan implementasi konsep masjid ramah ya. Masjid ramah adalah masjid yang memiliki indikator masjid-masjid yang ramah, baik dalam konteks ini ramah anak dan perempuan, ramah lingkungan, ramah difabel, ramah keragaman, dan ramah duafa. Jadi contoh misalnya dalam konteks ramah anak, kalau sekira di masjid musola Bapak dan Ibu terdapat tempat wudhu untuk anak khusus misalnya, ataupun tempat laktasi misalnya ya, ataupun ada wheelchair ya bagi mereka yang difabel, tolong itu ikut difoto. Jadi baik masjidnya, nama masjidnya maupun tempat-tempat yang tadi mengindikasikan masjid ramah mohon untuk ikut juga difoto dan dilaporkan sehingga kami memiliki gambaran bagaimana implementasi masjid ramah ini di konteks masjid dan Bapak Ibu di lapangan. Saya kira itu saja yang kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita baik dalam proses verifikasi, proses pencairan maupun hingga laporan. Kami sangat menunggu sekali lagi laporan dari Bapak dan Ibu. Mohon untuk tidak segera disampaikan, tidak terlalu lama ya dari hari ini karena kami harus juga segera menyiapkan laporan secara umum di akhir tahun ini. Demikian, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita simak sepintas ya. Ini adalah video rekaman beliau sesaat sebelum beliau
take off ya menuju ke Jerman bersama Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah beserta dengan Bapak Dirjen Bimas Islam Bapak Kamarudin Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama. Kita lanjut saja sebagai informasi bahwa seluruh permohonan bantuan pada tahun ini kita mulai semua dari awal sampai nanti pelaporan LPJ kita gunakan melalui sistem informasi masjid. Jadi digitalisasi kita lakukan mulai dari tahun ini, baik dari proposal, kemudian proses informasi pencairan dan update status pelaksanaan bantuan sampai nanti di ujungnya laporan terkait dengan laporan pertanggungjawabannya kita lakukan semua berbasis digital menggunakan sistem informasi masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama sudah kita lewati tahap pertama ya. Tahap pertama terkait dengan permohonan bantuan berbasis digital ini. Kemudian nanti kita sudah sama-sama ketahui ada 21 digit nomor yang sudah diberikan kepada seluruh takmir yang mendaftar begitu. Dengan 21 digit nomor tersebut seluruh takmir dan kita semua yang mengetahui mungkin dari para TA Komisi 8 atau Bapak Ibu pemangku kebijakan kemasjidan di setiap kanwil mempunyai 21 digit itu sudah bisa melakukan cek status, update status permohonan bantuan sudah sampai mana. Apakah sudah di SK-kan ataukah sudah dilakukan verifikasi sampai di proses pencairan, bahkan informasi bantuan sudah cair atau belum sudah dapat kita ketahui tanpa kita harus sering-sering kali tanya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu biasa kalau belum kita SK-kan ada istilah di Subdit Kemasjidan para takmir pemohon bantuan dari kita semua itu selalu apa istilahnya ya tawaf ya mengelilingi kita gitu setiap saat menanyakan sudah sampai di mana statusnya dan seterusnya. Namun sayang sekali seringkali kita temukan di akhir setelah kita SK-kan, setelah kita cairkan, setelah kirimkan bantuan kepada para takmir seringkali sehabis sa'i biasanya kita ini ya sehabis tawaf kita biasa sa'i ya. Nah, inilah yang biasa dilakukan oleh beberapa tanda kutip penerima bantuan ya. Nah, ini yang kita antisipasi, kita ingin tertib administrasi dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita putuskan atau pimpinan putuskan untuk memulai dari tahun ini seluruh laporan berbasis digital melalui sistem informasi masjid. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya akan coba share screen terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan kita semua, ya. Saya akan coba share screen dulu untuk kita semua. Mohon diberikan saya akses admin, baik. Ya. Baik, saya share screen sebentar Bapak Ibu, baik. Mungkin sudah bisa terlihat di layar, ya. Dan terdengar jelas suara saya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita menggunakan simas.kemenak.go.id. Sejatinya ini juga bisa diakses melalui portal resmi Kementerian Agama melalui aplikasi Pusaka ya. Tapi kita langsung saja karena aplikasi Pusaka adalah pintu masuknya, namun mesinnya, seluruh sistemnya ada di dalam simas.kemenak.go.id. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke layar. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini, kita bisa mengakses simas.kemenak.go.id, di mana ada menu pilihan di bagian atas ya. Sebelah kiri ada permohonan bantuan ya, sebagaimana kita sudah ketahui bersama. Di tengah ini adalah aplikasi atau informasi terkait cek status permohonan bantuan kita sudah sampai di mana. Nah, kita pasti sudah mengetahui 21 digit nomor permohonan bantuan kita. Saya simulasikan ya, ini ada satu contoh. Nah, ini terkait status permohonan bantuan. Barusan saya masukkan 21 digitnya. Nah, ada informasi seperti ini Bapak Ibu, bantuan telah dikirim. Silakan cek rekening Masjid Mushola Anda, gunakan bantuan tersebut sesuai permohonan sesegera mungkin. Ya, dokumen LPJ kami tunggu maksimal 2 bulan dari tanggal pencairan. Ini maksimal 2 bulan dari tanggal pencairan atau paling telat selambat-lambatnya adalah di ujung akhir tahun anggaran, di mana tahun ini ya kita sudah masuk bulan Oktober, di ujung akhir tahun anggaran artinya pada bulan Desember tahun 2023 ini.
Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada status seperti ini, maka Pak Takmir atau kita semua bisa langsung melakukan inputting laporan permohonan bantuan. Baik, saya langsung saja praktek ya. Nanti kita akan lebih cepat untuk tanya jawab kepada kita semua. Saya kembalikan lagi ke menu beranda, Bapak Ibu. Di menu beranda kita, di sebelah kanan ya, kita bisa melihat unggah dokumen LPJ. Ini memang baru eh, bulan ini kita uji coba. Bapak Ibu juga nanti bisa membuka ini bersama-sama ya. Kita tinggal klik unggah dokumen LPJ, maka akan terlihat seperti di layar ini ya. Masukkan nomor dokumen permohonan bantuan. Nah, nomor dokumen bantuan ini sudah dari awal melekat kepada penerima bantuan. Sekali lagi sudah melekat kepada penerima bantuan. Kenapa? Karena permohonannya dari awal sudah melalui SIMAS ya, secara digital, maka nanti setelah berhasil ada nomor dokumen permohonan bantuan yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan termasuk nanti muncul di depan layar. Nah, nomor ini yang tidak boleh hilang dari para takmir dan ini menjadi kode unik ya bagi teman-teman TA Komisi 8 untuk melakukan eh, apa namanya semacam memberikan informasi bahwa ini adalah rekomendasi dari Komisi 8. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di Kanwil, nomor unik inilah yang menjadi informasi kepada kami, trigger kami men-searching masjid musola mana yang diprioritaskan atau diakomodir untuk segera dibantu oleh Kementerian Agama Pusat dalam hal ini Ditjen Bimas Islam. Nah, nomor 21 digit ini ya, kita bisa saja langsung masukkan Bapak Ibu, kita akan coba. Ya, saya hanya paste saja dari nomor yang tadi sudah ada. Kemudian ini ada kode CAPTCA atau kode unik ya, berisi hanya 3 kombinasi huruf dan angka. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu kalau memang tidak terbaca. Kita bisa refresh ya, kita bisa ganti. Ya, ini adalah eh, security system standar yang kita terapkan untuk mengantisipasi ada malware atau ada kemungkinan robot system atau spy system yang mencoba-coba untuk masuk ke dalam satu aplikasi. Baik Bapak Ibu, kita coba masukkan nomor kode CAPTCA terbaca di layar kita ya. Hanya 3 digit saja. Kemudian kita cek dokumen LPJ permohonan bantuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kotak hijau setelah kita klik tadi, cek dokumen LPJ, maka Bapak Ibu akan melihat yang pertama adalah informasi terkait nama masjid. Kemudian ada alamat masjid ya. Ini alamat masjidnya bisa sangat lengkap ya. Kita bisa geser kolom ini ke bawah atau kita bisa eh, scroll ya. Di sini bisa terlihat ini dari Provinsi Banten ya, Kampung Sangiang, Pabuaran ya. Kemudian kita cek file-file apa saja yang harus diunggah atau diupload untuk laporan pertanggungjawaban para takbir tersebut. Pertama adalah bukti rekening masuk, kemudian bukti rekening keluar, dokumen faktur, kwitansi, dan foto masjid atau musola. Baik Bapak Ibu, dari keempat file dokumen ini, seluruhnya kami minta dalam bentuk PDF. Paling besar ukurannya adalah 2 MB. Sekali lagi, paling besar ukurannya adalah 2 MB. Saya akan mencoba ya Bapak Ibu untuk simulasi. Mohon bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Baik, sebentar Bapak Ibu. Kita sepakati ya, kita mute dulu seluruhnya. Kami mohon kepada seluruh peserta, nanti kita akan buka sesi tanya jawab karena pagi hari ini kita tidak akan terlalu lama. Saya kira akan sangat cepat kita mencoba ini. Ya, sebentar saya buka kembali layar saya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke layar Zoom. Izin lagi Mas Sahrul untuk bisa dibuka. Ya, oke. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat kembali di layar kita. Baik, izin Bapak Ibu.
Kita kembali lagi ke layar, Bapak Ibu. Tadi sudah kita buka ya dengan 21 digit nomornya, kemudian kita klik kode captcha-nya. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa refresh captcha-nya atau bisa klik Ctrl Shift dan tombol R ya di keyboard laptop atau komputer kita untuk merefresh secara keseluruhan tampilan dari simas.kemenak.go.id. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat kembali di sini sudah ada data nama masjid, ada alamatnya, ada provinsinya ya. Kemudian ada 4 dokumen yang memang wajib di-upload di dalam setiap laporan pertanggungjawaban. Yang pertama bukti rekening masuk, bukti rekening keluar ya. Ini biasanya satu kesatuan di dalam buku rekening atau bisa satu foto untuk dua kebutuhan ini ya Bapak Ibu. Bukti rekening masuk sebesar nilai bantuan di mana masjid adalah 50 juta, kemudian musola adalah 35 juta. Kemudian bukti rekening keluar adalah bukti keluar uang yang tadi dikirimkan melalui rekening takmir masjid tadi ya sebesar 50 juta masjid dan 35 juta musola. Kemudian dokumen faktur atau kwitansi pembelanjaan terkait barang-barang apa saja yang dibelikan atau yang dibelanjakan. Yang terakhir adalah foto masjid atau musola terkini. Bisa juga pada saat proses pelaksanaan renovasi atau rehab bangunan tersebut didokumentasikan atau bukti-bukti belanja barang apa saja yang dibelikan. Itu juga bisa sebagai bukti apa namanya bukti-bukti foto masjid dan musola. Baik, kita simulasi Bapak Ibu. Saya punya bukti rekening masuk ini salah satu permohonan bantuan. Ya, kita buka ini, mudah-mudahan terlihat di layar. Ini ada apa bukti belanja barang dulu. Ya, kita coba lagi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu DKM ya. Ini contoh simpel saja dari kami. Nanti bisa kita rubah-rubah juga. Ini sebagai contoh saja, ini bukti laporan penggunaan dana untuk bantuan sebesar 50 juta. Kalau kurang, saya kira itu menjadi masalah ya. Tapi kalau lebih, insya Allah itu tidak ada masalah. Ini contoh laporan pertanggungjawaban sebesar 50 juta rupiah. Di mana di bawahnya, ya ini ada kwitansi pembelian barang, ya. Kemudian ada bukti rekening masuk dan rekening keluar. Minimal seperti ini Bapak Ibu, tapi saya berharap PDF-nya jauh lebih jelas ya. Sehingga ada terlihat di sana uang masuk 50 juta dan keluar 50 juta. Oke. Baik. Sebentar saya stop share screen karena screen saya terdistract sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya share screen ulang kembali. Ya, saya share screen ulang kembali. Baik. Ya, di sini pertama bukti rekening masuk, kita coba pilih filenya, bukti rekening masuk, kita cari filenya dulu. Saya coba buka di sini ya, bukti rekening masuk. Ya, ini bisa kita zoom sejatinya ya. Bisa zoom di sini ada nomor rekening yang bisa tertera di sini, kemudian ada bukti uang masuk dan uang keluar sebesar 50 juta. Ini kita tinggal klik open saja. Nah, maka sudah masuk rekening masuk. Kemudian karena satu halaman yang sama, maka kita kembali memasukkan PDF yang sama atau file yang sama. Kemudian kita klik dokumen faktur atau kwitansi ya. Kita bisa klik dokumen fakturnya atau kwitansinya. Ya, pastikan di bawah 2 mega. Sekali lagi pastikan filenya di bawah 2 mega. Kemudian foto masjid dan musola yang terakhir ya.
Kita klik seperti ini. Paling tidak ini kondisi sebelumnya, ya. Ini sebelum direhabnya, kemudian ini sesudahnya. Nah, ini salah satu contoh yang cukup baik dan menarik. Saya kira Bapak Ibu bisa diperhatikan contoh sebelum dan sesudah. Ini sangat bagus sekali untuk kita bisa memeriksa sejauh mana perubahan atau impact yang bisa kita berikan kepada masjid dan musola terkait bantuan ini. Bapak Ibu bisa cek, bisa melihat seperti ini. Kalau sudah, ya kita bisa klik open. Maka setelah ini kita bisa unggah dokumennya dengan kita mengklik upload dokumen LPG seperti ini. Baik, setelah ada informasi seperti di atas ya, sebagaimana di atas. Terima kasih sudah melakukan laporan pertanggungjawaban ya. Status permohonan bantuan Anda sudah selesai. Alhamdulillah ini sudah selesai. Artinya seluruh proses yang tadi dilakukan mulai dari awal pendaftaran sampai di ujung laporan pertanggungjawaban sudah selesai dilakukan. Kita bisa view ya, atau lihat filenya kemudian. Baik, ini masih ada sedikit bugs yang harus kita perbaiki nanti sebagai update. Nanti sebagai informasi Bapak Ibu, ini bisa kita lihat atau kita view kembali dokumen apa saja yang sudah kita upload. Sekali lagi kami mohon dipastikan dokumen di bawah 2 MB ya, sehingga bisa dilihat atau bisa diupload dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Baik Bapak Ibu, kita langsung buka saja sesi tanya jawab kepada kita semua di pagi hari ini. Mungkin 1 atau 3 pertanyaan pertama kami buka sesi tanya jawab. Baik, silakan. NTB. Kalbar pertama, kemudian dari NTB, Kota Bima. Ya, Kota Bima. Yang ketiga. Dari mana, Pak? Sulsel. Dari Sulawesi Selatan. Baik, dari Sulawesi Selatan. 3 penanya pertama dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Dari Kalbar dulu. Dari Kalbar dulu, Bapak Ibu, silakan dari Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Fahri dan teman-teman sekalian seluruh Indonesia. Kami hanya melaporkan, Pak Kiai melaporkan, untuk Kalimantan Barat itu mendapat bantuan sebanyak 9, alhamdulillah, masjid 7, musola 2. Semua bantuan yang pertama dan kedua, semua sudah kami kirim berkasnya. Semua berkas sudah kami kirim. Mulai dari hard copy sampai soft copy saya kirim semuanya. Kemudian yang kedua untuk tahap ketiga baru diverifikasi Pak Kiai. Itu aja. Terima kasih Kiai. Oke. Baik. Saya langsung Pak Kasih, Pak Jemaat. Terima kasih teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tahun ini kami baru melakukan sosialisasi terkait LPG setelah ada menunya di dalam SIMAS. Jadi kami mohon maaf, apa-apa yang sudah di-upload atau dikirimkan kemarin melalui apapun itu, kami minta diulang kembali karena kita semua berbasis digital. Sekali lagi berbasis digital, seluruh penerima bantuan dari SK pertama sampai SK terakhir nanti memasukkan dokumen LPG-nya melalui SIMAS. Kenapa demikian? Karena nanti di awal tahun, mohon di-mute dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Baik. Karena nanti di ujung, di awal tahun, seluruh pemeriksaan juga berbasis digital, Bapak Ibu, berbasis SIMAS. Kami belum pernah mensosialisasikan link manapun untuk melakukan LPG di 2023. Kecuali LPG 2022 ya. LPG 2022 memang tahun lalu kami masih menggunakan link Bitly untuk mengumpulkan LPG 2022. Namun di 2023 kami tidak lagi menggunakan link Bitly, kita gunakan SIMAS ya. Sebagaimana tadi kita sudah simulasi bersama, gunakan itu. Kalau tadi sudah disampaikan, ada informasi sudah dikirimkan, misalnya itu dikirim ke mana? Kami belum pernah sosialisasi yang 2023. Siap, Kiai. Masih, Kiai. Siap, Kiai. Ya, karena masih ada hard copy-nya, maka masih ada soft copy-nya juga, saya kira. Siap. Baik, sebagai informasi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum seluruh kanwil bertanya, kami informasikan bahwa sudah ada SK yang baru saja kemarin ditandatangani oleh Pak Dirjen. Dan ini sudah mengakomodir seluruh permintaan bagaimana alokasi yang diberikan kepada seluruh kanwil.
3 masjid dan 2 musola. Sekali lagi 3 masjid dan 2 musola ya. Selepas ini nanti kita akan share di grup alokasi seluruh bantuan mulai dari SK pertama ya sampai dengan SK terakhir sebagai kontrol Bapak Ibu yang ada di seluruh Kanwil ya. Ada berapa masjid dan berapa musola. Kemudian ada di SK berapa saja. Nanti kita akan share di grup. Nah, ini satu hal lain yang terpisah namun kami perlu informasikan di Zoom ini. Saya kira kita akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu terkait dengan LPG bantuan online ini. Baik, yang kedua tadi dari NTB ya. Kota Bima. Kota Bima, baik dari Kota Bima. Silakan Bapak dari Kota Bima. Assalamualaikum Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang lain di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fahri, saya mau ada pertanyaan di faktur tadi. Faktur tadi saya lihat buka kotasi tapi ada RAB-nya yang dimasukkan itu. Baik. Nah, kalau seandainya kotasi kan ada bukti kotasi tantangan oleh toko bangunan yang kita ambil barangnya. Baik. Tadi saya lihat tadi itu di faktur tadi ada bukan dari kotasi tapi RAB-nya saya lihat. Ya. Baik. Apakah itu diwajibkan atau kita harus mengirim faktur atau kotasinya? Baik. Ya, yang kedua. Baik. Yang kedua lagi Pak, kalau seandainya di Kota Bima dari Takmir Masjid tidak begitu tahu tentang IT, boleh nggak mereka meminta bantuan kepada kantor Kemenak atau KUA untuk membantu mengirimkan laporannya mereka? Itu aja Pak Fahri, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Kota. Suaranya hilang, Pak Fahri. Mas Fahri, Pak Fahri. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung jawab. Terima kasih pertanyaannya dari Kota Bima. Tadi saya sampaikan ya, ini satu dokumen yang ada beberapa file di dalamnya. Ya, ada beberapa PDF maksud saya, ada beberapa tampilan di dalamnya. Ini tadi saya belum sampaikan. Ini contoh untuk laporan penggunaan dana ya, sebesar 50 juta. Tapi di bawahnya pada saat kita scroll, Pak, ini ada informasi kwitansi faktur pembelian ya sebesar 50 juta. Ya, jadi kwitansi pembelian ya, faktur pembelian ya sebesar 50 juta ini bisa dicek di dalam PDF ini. Nah, sekali lagi memang betul Pak, tadi kami diingatkan betul, tidak RAB yang dikirimkan kepada kita, tapi rekap seperti ini boleh, kemudian ditampilkan di dalamnya ada bukti faktur belanja barang sebesar 50 juta. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kami sampaikan belanja barang. Mohon dibantu terkait LPG ini belanja barang karena tidak boleh digunakan untuk ongkos tukang. Sekali lagi bantuan dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan bahwa seluruh bantuan sifatnya stimulan diberikan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas pekerjaan, khususnya ini pembangunan rehab masjid ya. Nah, ini tidak untuk membayar tukang begitu. Jadi wajib khusus untuk barang. Beli barang, betul Pak. Jadi memang betul, invoice ya. Siap ya. Ini sangat menjadi bukti bagi kita bahwa kita sudah membelanjakan barang tersebut. Iya, Pak. Baik. Terkait tadi ada keinginan bagi para teman ya takmir masjid mungkin ada kesulitan untuk mengupload dokumennya. Bisa saja Pak, kalau memang dibutuhkan dan bersedia bagi KUA atau Kemenak untuk membantu mengupload ini, kami ucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kita melayani masyarakat dengan pelayanan prima. Saya kira ini menarik juga Bapak Ibu, teman-teman baik di KUA maupun di Kemenak bisa nanti disampaikan. Silahkan membantu mengupload dokumen ini. Ini sangat membantu sekali Pak. Ini solutif sekali bagi takmir yang mungkin betul ya, bagi Pak. takmir masjid yang supaya tidak cepat dia mengirimkan laporannya Pak. Ya, siap. Iya. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Sulawesi ya, dari Sulawesi yang ketiga ya, dari Sulawesi Selatan ya Pak. Atau ya, dari Pak. Sulawesi Selatan Mas Fahri. Dari mana? Sulawesi Selatan. Oh baik, silakan Pak Nur, silakan Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fahri Afan yang mewakili Kasubdit Kemasjidan dan teman-teman pejabat teknis kemasjidan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin singkat saja Pak Fahri terkait
pelaksanaan LPJ ini, kami di provinsi butuh ada surat untuk penguatan ke masjid-masjid biar tidak ada zauson di antara mereka. Jadi kami butuh surat bahwa laporan pertanggungjawaban itu sekarang diupload melalui SIMAS. Dan terima kasih, tadi saya sudah dengar, mudah-mudahan aplikasi ini berlanjut terus. Tidak ada yang kemarin waktu 2022 kan laporannya melalui Bitly, sekarang melalui SIMAS, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan atau jauh lebih bagus daripada tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya kayak begitu. Dan yang terakhir Mas Fahri, kami butuh SK masjid, karena kebetulan ini terus terang di Sulawesi Selatan ini pimpinan kami kurang enak lagi datang sholat di masjid, karena kebetulan masjid tetangga dia itu sementara pembangunan. Mudah-mudahan tercover Masjid Pak Kabid. Terima kasih Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sudah tercover di SK terakhir, SK tahap 5 yang kami baru saja ditandatangani oleh Pak Dirjen selepas kemarin kita kegiatan Maulid Nabi ya di kediaman beliau. Alhamdulillah sudah ditandatangani seluruh rekomendasi dari Kanwil yang sudah mengajukan. Sekali lagi yang sudah mengajukan rekomendasi kepada kami dari seluruh Kanwil sudah tercover di SK5. Alhamdulillah sudah tercover semuanya di SK5. Kami pernah atau kita pernah sama-sama informasikan di grup ya, di grup Kemasjidan Indonesia bahwa semua Kanwil bisa merekomendasikan 3 masjid dan 2 musola. Ya, kami seleksi permohonan mana yang memang sudah sesuai dengan persyaratan kita, maka itu bisa kita usulkan menjadi SK. Yang sebelumnya tertunda di SK ketiga dan keempat, ada kebijakan terbaru bahwa semua dimasukkan kembali di SK kelima. Alhamdulillah sudah ditandatangani dan kami akan segera men-share di dalam grup tersebut seluruh rekap yang di SK-kan di seluruh Kanwil. Jadi Bapak Ibu baik dari Aceh sampai dengan Papua nanti bisa mengecek masing-masing di setiap provinsinya ada berapa masjid musola yang dibantu, ada berapa SK karena nanti ada informasi nomor SK. Kemudian di sana juga ada nomor registrasi permohonan bantuannya ya, sebesar 21 digit angka, masing-masing sudah ada nama, kemudian nomor ID permohonan bantuannya, alamat, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sebagai informasi, betul tadi disampaikan oleh Pak Nur, kami juga sudah menyiapkan, pertama surat terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh takmir. Nah, mohon ditunggu ya, kami sudah informasikan kepada pimpinan, kami masih menunggu TTE. Tanda tangan elektronik ditandatangani oleh Pak Direktur. Mungkin selepas beliau nanti landing atau sudah bisa kita komunikasi selepas beliau tiba di Jerman. Insya Allah tunggu saja TTE ini. Yang kemudian yang kedua, kami juga nanti akan mengirimkan melalui WA Blastik. Bapak Ibu, informasi sangat mudah bagi kita sekarang ya. Seluruh takmir yang mengajukan permohonan bantuan itu sudah melampirkan nomor kontaknya. Di mana nomor kontak sebagian besar adalah WA. Ada lebih dari 500 kontak takmir masjid menerima bantuan yang sudah ada di kita. Untuk mempersingkat, untuk mempermudah, kita akan memblasting seluruh takmir tersebut. Bahkan kami juga nanti memasukkan nomor para kasih, para kabid, dan seluruh TA Komisi 8 ya, agar ini tidak tidak rancu begitu, agar menjadi informasi bagi kita semua. WA blastingnya nanti adalah nomor dari Kemenak RI. Jadi nomor resmi dari Kemenak RI, di mana isinya sudah saya share di dalam menu chat. Bapak Ibu bisa klik menu chat di bawah, kemudian coba dilihat. Di sana saya tampilkan kurang lebih isinya seperti itu. Ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan, mulai dari tahap update status ya, dari tahap awal untuk registrasi bantuan, kemudian yang kedua update status, yang terakhir seluruh penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui link sebagaimana yang ada di SIMAS. Jadi WA ini nanti akan dikirimkan atau di blasting secara massal begitu kepada seluruh penerima bantuan, termasuk Bapak Ibu semua para para pembina kemasjidan di tingkat Kanwil Kemenak Provinsi, dan nanti dengan para TA Komisi 8 untuk sama-sama bisa membantu mengkontrol bahwa ini betul, ini WA dari Kementerian Agama resmi.
Jadi kami tidak lagi mengirim WA blasting dengan nomor kontak seseorang, walaupun itu bagian dari tim kami di Kemasjidan Pusat. Sekarang kami atau nanti kami akan kirimkan melalui WA blasting resmi Kementerian Agama. Sebagaimana Bapak Ibu pernah lihat WA resmi digunakan Kemenak untuk pembayaran pelunasan haji misalnya, seperti itu persis. Atau Bapak Ibu bisa melihat untuk bantuan di pendidikan misalnya, seperti itu persis WA-nya nanti nomornya nomor Kementerian Agama RI langsung. Jadi ini secara resmi dan ofisial tidak ada lagi kecurigaan di antara kita. Nah, saya kira itu Satu Bapak lagi Ibu. Mas Fahri, Ya, Monggo Bang silakan. Fahri. terkait kalau bisa Bang Fahri, ada ada SOP LPJ yang di-share ke masjid dan beserta tata cara pengisiannya, Mas Fahri. Karena kan kalau kita sih yang tadi aman, berbeda Baik, baik. dengan masjid, mereka butuh panduan cara Baik. pengisian di LPJ tersebut. Jadi nanti Baik. mungkin bisa di PDF terkait dengan tata cara pelaporan di SIMAS. Baik, Makasih, Mas. Pak. Ya, siap. Baik, Pak Nur. Selepas ini kami siapkan. Sebetulnya sudah ada apa namanya filenya, namun kami ingin memastikan lebih mudah lagi agar bisa dipahami dan dibaca oleh para takmir. Sesegera mungkin saya akan men-share lagi PDF-nya, mungkin hanya 3 atau 4 lembar ya, atau mungkin hanya 3 lembar saja informasi bagaimana tata cara mengupload ke dalam SIMAS. Nah, saya kira sangat mudah tadi. Terkait dengan contoh filenya seperti apa, nanti kami juga berikan contoh file dokumen LPJ yang benar. Kami akan PDF-kan dulu file tersebut untuk menjadi contoh bagi para takmir. Terima kasih Pak Nur, diingatkan. Nanti kita akan banyak Ya, share Bang Fahri. beberapa dokumen. Siap Pak Kalo? Ya. Silakan. Lampung. Bang Fahri, saya mau sarankan aja yang sekarang kan yang banyak masjid itu langsung mengupload permohonannya langsung ke Kementerian Agama RI. Persoalannya adalah kita di Kanwil nggak tahu. Tiba-tiba, ada bantuan di mesin ini. Nah, saya berharap itu sebetulnya harus, maka kita di Kanwil juga kaget. Tiba-tiba ada kunjungan, tiba-tiba minta laporan. Gimana caranya kita nggak tahu. Gitu. Oleh sebab itu, berharap kalau boleh bagi mereka itu semua berkoordinasi dengan pihak Kanwil walaupun kemudian mereka dibantu gitu. Itu persoalannya. Kita di Kanwil sering kaget tiba-tiba ada tamu minta laporan, gimana caranya bisa ada laporan kita nggak tahu gitu. Cuma itu aja Bang Fahri, saya kira sukses terus Bimas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalo. Alhamdulillah ada yang menanyakan ini. Baik, terima kasih Pak Kalo. Saya mau share screen lagi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini rata-rata sebagian besar dari kita adalah pemangku kebijakan di tingkat Kanwil provinsi ya. Saya coba share screen lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sengaja menggunakan SIMAS sebagai mesin untuk mengelola bantuan. Ya, kita bertahap Bapak Ibu mungkin ingat dari 2001 kita mulai pendaftaran online pertama. Namun masih parsial, artinya masih pendaftaran online-nya saja. Kemudian 2022 kita juga masih lakukan itu. Begitu 2023 kita sudah lakukan mulai dari permohonan di awal, kemudian kita seleksi menggunakan SIMAS. Berikutnya kita melakukan proses pencairan, dikontrol, updating data statusnya melalui SIMAS sampai nanti di ujungnya menggunakan LPJ berbasis SIMAS. Bapak Ibu, saya share screen, mohon bisa dilihat kembali. Pertanyaan Pak Kalo langsung saya jawab. Nah, Bapak Ibu teman-teman para admin SIMAS dimanapun berada, nanti bisa melihat ini. Saya akan masuk sebagai Sulawesi Utara. Ya, silakan semua Kanwil, semua admin Kanwil bisa melakukan ini. Bahkan semua admin di tingkat KUA bisa melakukan ini menggunakan username password masuk masing-masing ya untuk masuk ke SIMAS-nya. Ya, saya coba izin saya pinjam. Saya login sebagai Sulut ya, admin di Sulawesi Utara. Bapak Ibu di sini ada menu ya, kita bisa klik ada menu masjid dan musola, kita cari seleksi bantuan ya. Pak Kalo bisa melihat semua bantuan di Sulawesi Utara. Silahkan pilih tahunnya. Misalnya saya pilih tahun 2023, ini bisa dilihat ya di layar ya. Kita filter datanya ya. Ini adalah permohonan bantuan yang dikirimkan langsung oleh masyarakat tahun 2023 dari Provinsi Sulawesi Utara. Pak Kalo bisa melihat ada nomor permohonannya, ada nama masjidnya, ada ID masjidnya, ada jenis bantuannya, bahkan tanggal pengajuannya kita semua bisa lihat. Tidak hanya itu, alamat lengkap kecamatan sampai status pengirimannya seperti apa, bahkan kita bisa lihat
view proposalnya seperti apa. Oke, kita bisa lihat di sini ada satu yang sudah di SK-kan. Kita bisa klik view ya. Kita bisa klik view proposal manapun itu ya, kita bisa klik view, maka kita bisa melihat seperti ini, Pak. Ini adalah data seleksi permohonan bantuan seluruh kanwil bisa melihat ini. Seluruh kemenak bisa melihat ini selama itu ada di bawah kemenaknya. Kita bisa lihat dokumen permohonannya bahkan. Baik surat permohonannya seperti apa, kita bisa view seperti ini. Nah, ini proposalnya sudah di-upload ya. Kemudian kita cek susunan pengurusnya ada di sini. Ya. Bahkan 9 dokumen yang lain kita bisa view, kita bisa lihat ada banknya, ada nomor rekeningnya, seluruhnya kita bisa cek di sini. Ya. Bahkan hasil seleksinya pun kita bisa cek di sini. Kita kembali lagi ke menu data seleksi ya. Kemudian Bapak Ibu kita juga bisa melihat data bantuan yang ditolak. Bapak Ibu bisa klik data bantuan ditolak ya. Apakah masjid atau musola? Kebetulan di tahun ini kita belum menolak ya, masih prosesnya berjalan. Nanti di akhir tahun di bulan Desember baru kita akan perlihatkan data masjid musola yang ditolak. Verifikasi data. Data penerima bantuan. Bapak Ibu bisa cek data penerima bantuan. Pembangunan atau rehab masjid, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini dari Sulawesi Utara, kita klik tahun 2023 misalnya. Baik, data penerima bantuan memang belum kita update kecuali sudah cair. Ya, kalau sudah cair, ada satu Pak Kalo di Sulawesi Utara untuk saat ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada tim yang datang ke sana. Ada satu memang belum cair. Kalau sudah cair, maka statusnya akan sebagai penerima. Kalau belum cair, maka statusnya Pak Kalo dan teman-teman lain bisa melihat di menu data seleksi. Ya, di menu data seleksi, kemudian kita pilih tahunnya, kita filter, lalu kita bisa cek di statusnya. Maka ini sudah di SK-kan. Maka yang sudah di SK-kan inilah yang nanti siap untuk kita cairkan. Kalau ini sudah cair, sudah ada SP2D dan sudah diupdate melalui SIMAS, maka nanti ada data penerima bantuan sudah cair. Maka nanti ada informasi bantuan itu sudah cair. Jadi tidak ada lagi tuh istilah Kanwil tidak tahu, Kemenak tidak tahu, atau KUA tidak tahu. Seluruhnya kita semua tahu. Seluruh admin SIMAS tahu bagaimana prosesnya dan tahu masjid musola mana saja yang mengajukan permohonan bantuan di seluruh daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjawab ya Pak Kalo ya. Saya kira semua admin SIMAS tahu soal ini. Kita selalu mengupdate dengan teman-teman admin SIMAS. Mudah-mudahan informasi ini juga tersampaikan kepada para kepala seksi atau yang bertanggung jawab terkait dengan pembinaan kemasjidan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu nanti teman-teman Kanwil silakan cek masing-masing terkait dengan ini. Mungkin ada informasi atau pertanyaan dari teman-teman perwakilan dari TA Komisi 8, kami persilakan. Sebagai informasi juga bagi teman-teman dari TA Komisi 8, kami sudah meng-SK-kan yang terbaru ya. Segera akan ada tim yang melakukan verifikasi langsung ke lapangan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak Provinsi setempat. Baik, monggo dipersilakan. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kami? Mau tunggu di SK 5 ini. Ada 5 yang mau SK-kan. Lampung. Oke, dari Sumatera Utara, ya silakan. Dari Sumatera Utara sudah raise hand, silakan. Assalamualaikum Bapak. Pakai ini langsung Dewan. Biar sendiri berkuasa. Baik, Assalamualaikum Pak, silakan. Waalaikumsalam. Izin Pak Fahri. Terima kasih. Ya. Sumatera Utara. Silakan Pak. Terima kasih atas sosialisasi yang sudah disampaikan dan sangat bermanfaat bagi kita. Yang ingin saya tanyakan Pak Fahri, ya dari bantuan yang ke Sumut yang 9 masjid dan musola, tadi sudah kita cek di aplikasi, ada 2 yang belum dikirim ke rekening Pak. Itu kendalanya seperti apa? Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, ada lagi Pak selain itu Pak mungkin? Mungkin itu aja Pak sementara yang dari Baik. Sumut. Dari Sumatera Dan ini Utara. akan segera kita sosialisasikan kepada BKM-BKM penerima bantuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjut langsung menjawab. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung jawab. Update status bantuan ini langsung terkait dengan SP2D Pak.
Jadi yang prosesnya masih dalam proses pencairan, artinya masih diproses di bagian keuangan. Ini ada dua, Pak. Pertama bagian keuangan kita di Bimas Islam, kemudian bagian keuangan di KPPN. Jadi ada dua prosesnya, di mana bagian keuangan dan bagian KPPN ini di luar dari kewenangan kita. Jadi kalau sementara prosesnya itu masih berproses pencairan, artinya saya dan teman-teman kita semua ini tidak ada kewenangan lagi untuk intervensi. Itu semua berproses di bagian keuangan dan di KPPN. Kita tinggal menunggu saja. Sampai nanti pada waktunya sudah ada informasi SP2D, maka kami bisa mengupdate itu di dalam SIMAS. Kalau itu sudah diupdate di dalam SIMAS, maka nanti ada informasi update status, bantuan sudah dikirimkan, silakan cek rekening dan seterusnya. Kalau sudah ada seperti itu, Pak, kalau sudah terjadi atau ada informasi demikian, maka sudah bisa kita pastikan rekeningnya itu sudah cair. Artinya dokumen atau dana yang dikirimkan melalui KPPN itu sudah masuk atau sudah tertransfer ke rekening penerima bantuan. Selama itu belum ada, selama hanya status yang kita lihat adalah sedang dalam proses pencairan, maka itu pun yang kami tunggu-tunggu juga, Pak. SP2D itu datang kepada kami sehingga kami bisa merubah statusnya menjadi proses pencairan. Selama tidak ada retur atau informasi terkait retur, maka ini masih berproses secara normal. Kecuali ada informasi retur. Untuk itu kami mohon sama-sama kita semua mengingatkan takmir masjid, baik yang menerima bantuan ataupun yang ke depan akan memohon bantuan kepada kami meminta memastikan bahwa rekening itu aktif. Dan kami mohon juga kepada Bapak Ibu semua agar takmir masjid membuka rekening atas nama masjid atau musola di Bank Nasional, Pak. Nah, ini seringkali kita terkendala bank daerah, Pak. Misalnya di Sumatera Utara Bank Sumut atau Bank Nagari kalau Sumatera Barat, atau di NTB mungkin ada Bank NTB begitu ya, Bank Sulawesi atau Bank Riau Kepri misalnya. Itu agak terkendala, Pak. Bisa terbedakan waktunya, bisa sampai 2 hari prosesnya berbeda dengan Bank Nasional. Nah, kami mohon ke depan, ini untuk ke depan, kita sama-sama sosialisasikan kalau ingin mengajukan permohonan bantuan, pastikan rekening atas nama masjid dan musola, yang pertama. Yang kedua, pastikan menggunakan Bank Nasional. Silahkan pilih Bank Nasional. Ada BRI, Mandiri, BNI, kemudian ada BSI, dan lain sebagainya. Bank Nasional ini akan lebih mudah diketahui atau dikenal oleh KPPN untuk proses pertransferan bantuan tersebut. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Silakan dari Lampung. Sudah raise hand. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Silakan, Pak. Langsung saja, Pak Pari. Mengenai laporan head copy-nya, apakah dikirim ke pusat apa langsung ke Kanwil? Saya kira itu saja, karena soft copy-nya kan sudah di aplikasi Mas. Kemudian head copy-nya, apakah langsung ke pusat atau ke Kanwil? Itu saja, Pak Pari. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Informasinya atau pertanyaannya. Yang pertama, saya perlu sampaikan di sini, kita sudah digital, Pak. Jadi tidak ada lagi hard copy. Semua dokumen digital, mulai dari yang pertama, ya, mulai dari mereka mengajukan permohonan bantuan kan sudah online, Pak, sudah digital. Bapak-bapak semua yang ada di Kanwil bisa mengecek semua proposal digitalnya yang ada di SIMAS. Karena kita menggunakan SIMAS ya dari awal sampai akhir, kita menggunakan SIMAS, maka Bapak bisa cek tuh semua proposalnya. Bapak bisa cek seluruh dokumen permohonannya melalui SIMAS. Nah, kedua, di akhir ini kita sengaja LPJ menggunakan SIMAS agar kita semua bisa punya data, Pak. Baik dari Kanwil, baik Kemenak maupun KUA, selama masjid itu berada di kawasan kita, maka admin SIMAS di tingkat Kemenak maupun KUA, bahkan di Kanwil, ya kita semua, itu bisa me-view atau melihat data LPJ yang mereka masukkan. Jadi sekali lagi semua dalam bentuk digital. Nah, adapun hard copy-nya tetap berada di masjid. Kami sarankan atau kami minta tetap berada di masjid. Sewaktu-waktu kita membutuhkan atau ada keperluan pemeriksaan ke depan, katakanlah ada BPK yang akan berkunjung ke masjid itu, maka bisa diperlihatkan kepada tim verifikasi pasca bantuan ya untuk melihat dokumen aslinya. Namun itu biasanya sudah tidak diperlukan lagi karena seluruh pemeriksaan nanti juga berbasis dengan SIMAS. Semua LPJ bisa dilihat secara online dan digital. Nah, untuk hemat kami, seluruh hard copy tetap berada di masjid, tidak keluar dari masjid karena kita semua sudah punya soft copy-nya. Begitu, Bapak.
Terima kasih Pak Fahri. Siap, sama-sama Pak. Silakan yang lain mungkin. Atau ada perwakilan dari para TA Komisi 8, mungkin salah satunya. Atau salah duanya boleh. Ya, sekali lagi sambil menunggu, saya... Selatan. Oh baik, silakan Bang. Silakan dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Fahri dan semua rekan-rekan. Saya mungkin hanya satu pertanyaan. Bagaimana kami di Kanwil ini bisa juga jadi verifikator, jadi pemeriksa juga. Karena barangkali ini untuk bantuan yang ke depan atau masa depan tahun 2024. Jadi kami bisa ada sedikit atau barangkali mirip lah power gitu kan untuk pengendalian bagi calon penerima bantuan ini. Saya kira mohon dipertimbangkan juga ada untuk petugas di Kanwil bisa memeriksa juga. Kami di sini terus terang kalau boleh keluh kesah hanya dapat omelan saja di sini, dapat ocehan. Orang yang menikmati bantuan kita yang ditanya-tanya terus kan. Tapi kami tidak tahu. Karena tidak tahu ini bagaimana. Kita tidak periksa enggak kan. Semuanya langsung oleh pusat. Semua langsung dikelola oleh pusat, ditentukan oleh pusat. Jadi ya mohonlah dipertimbangkan juga secara psikis kami di Kanwil ini. Barangkali itu saja, mohon maaf salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang. Rupanya tadi sepertinya kurang menyimak ya. Tadi sudah saya buka contohnya ya dari Sulawesi Utara, dari Pak Kalo tadi kebetulan menanyakan, Pak Kasih. Bang, seluruh Kanwil, seluruh kita, bahkan tidak hanya Kanwil, KUA, Kemenak pun bisa membuka proposal permohonan bantuan yang dikirimkan secara online. Sekali lagi yang dikirimkan secara online, seluruh kita semua, baik dari KUA, Kemenak, atau Kanwil, itu bisa membuka. Adapun seleksi memang tidak ada timnya di Kanwil. Tidak ada seleksi tim bantuan di Kanwil, tetapi tim seleksi adanya di pusat. Di Kanwil memberikan rekomendasi iya kepada tahun ini ya ada kuota khusus untuk pimpinan di Kanwil 3 masjid dan 2 musola. Gunakan kuota itu semaksimal mungkin dan itu sudah kami sampaikan di awal dan sudah dibuktikan oleh kita semua ya. Dari 3 masjid dan 2 musola yang sudah diusulkan berbasis IMAS itu sudah kita eksekusi. Sekali lagi sudah kita eksekusi. Jadi kita tidak sama sekali melangkahi kebijakan Kanwil, tidak. Justru kita mempermudah birokrasi ini agar pelayanan lebih mudah dan cepat dilakukan. Baik dari tingkat Kemenak maupun tingkat KUA sudah bisa melakukan rekomendasi berbasis online ya. Sekali lagi rekomendasi ini semua berbasis online. Ada apa namanya barcode online rekomendasi permohonan bantuan baik dikeluarkan KUA maupun dikeluarkan oleh Kemenak. Pilih salah satu. Kalau rekomendasi itu sudah keluar, itu bukti sudah di-approval oleh Kemenak atau oleh KUA begitu. Tinggal proses itu di-upload ke dalam SIMAS, kemudian proses berjalan ya sampai nanti semua kita yang bisa mengakses SIMAS baik di KUA, Kemenak, Kanwil gitu bisa melihat dokumen mana saja yang dikirimkan oleh masyarakat langsung melalui aplikasi SIMAS ke pusat. Nah, kami nanti di pusat akan melakukan seleksi. Sekali lagi, kami akan melakukan seleksi. Ada apa namanya prioritas yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, prioritas yang terkait kerjasama kementerian dan lembaga. Ini nomor 1. Di mana di dalamnya salah satunya dengan mitra Komisi 8, kemudian dengan mitra kementerian lembaga lainnya. Itu yang pertama kami akan lakukan seleksi. Kedua, prioritas terkait dengan permohonan apa namanya bantuan bencana alam pasca bencana. Jangan lupa itu prioritas pertama oleh Menteri Agama. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas yang diusulkan kepada kami ya melalui pejabat daerah masing-masing. Dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama yang sudah kita lakukan bersama prosesnya. Teman-teman dari Kanwil sudah melakukan seleksi sendiri begitu dalam tanda kutip ada beberapa yang diusulkan dengan 21 digit nomornya beserta nama masjid dan nama musolanya dikirimkan secara resmi kepada kami secara bersurat.
Dan itu sudah kami lakukan dan sudah dilakukan oleh teman-teman di seluruh Kanwil, sudah kami terima dan sudah kami eksekusi. Adapun nanti kekurangan persyaratan, kami minta feedback-nya dengan cepat ya untuk diperbaiki. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama konsisten bahwa seluruh yang kita SK-kan ini sesuai dengan juknis pelaksanaan bantuan. Jikalau memang ada kekurangan ya di ruangan ini, saya kira kita sama-sama sepakati karena di sini ada dari seluruh Kanwil, kemudian ada dari perwakilan TA Komisi 8, kita sepakati kita ingin sama-sama mengamankan bantuan baik dari prosesnya, kemudian syaratnya, sampai proses peng-SPJ-an di akhir kegiatan program bantuan ini. Saya kira itu Bang, saya kira sudah bisa menjawab kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya izin Pak Fahri, saya menggantikan Pak Asep TA Komisi 8. Oh siap, silakan Pak. Alhamdulillah Yang ada pertama perwakilan. ini Pak, kemarin saya dapat berita dari kawan-kawan penerima manfaat terkait ini Pak, apakah sewa, kayak misalkan kita bikin atap tuh Pak, kan itu dari besi dan harus dicat ya Pak ya. Nah itu kan pasti ada sewa kompresor. Nah itu kira-kira gimana Pak Fahri? Baik. Ada lagi nggak Pak pertanyaannya selain itu? Nanti saya jawab sekalian. Sementara Baik. itu dulu Pak Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada prinsipnya seluruh bantuan ini untuk membeli alat material atau barang ya, tidak untuk ongkos tukang. Sekali lagi tidak untuk ongkos tukang atau sewa menyewa, tidak ada itu. Namun kita pahami bersama, saya ambil satu contoh misalnya, ada pemasangan kanopi di mana itu baja ringan. Baja ringan kan nggak mungkin kita punya tenaga ahli ya untuk memasang itu, atau masyarakat punya tenaga ahli untuk memasang itu. Maka dipastikan berapa harga sambil sudah terpasang. Berapa harga yang dijual oleh toko bangunan tanda kutip sampai kanopi itu terpasang. Itu yang dimasukkan ke dalam invoice Pak. Tidak boleh dipisah Pak. Misalnya harga barang sekian, nanti sewa sekian. Jangan. Cukup satu saja. Misalnya kanopi ukuran katakanlah 10 kali 5 meter. Itu sudah harga terpasang sekian jumlahnya. Sama seperti halnya di Indonesia Timur. Misalnya pengiriman itu jauh lebih besar daripada kita di Indonesia bagian Barat. Jangan dikirim tuh nanti, jangan ditulis di dalam invoice-nya semen 50 sak ditambah ongkos kirim. Ya jangan. Jangan. Pokoknya harga semen sampai di masjid itu berapa duit. Itu yang akan masuk ke invoice-nya. Nah, begitu juga tadi urusan chat mengecat, Pak. Itu tidak ada urusan kita membayar tukang catnya, tidak ada urusan itu. Yang kita ingin pastikan bahwa berapa material catnya. Kemudian kalau itu menggunakan tenaga profesional, berapa itu misalnya khusus untuk tadi ya, untuk plafon misalnya, apa istilahnya? Kalau plafon itu ada gipsum ya, pemesanan gipsum. Itu kan nggak mungkin kita masang sendiri, Pak. Itu ada para ahlinya yang menggunakan itu. Nah, pastikan berapa harga gipsum per meter. Itu saja yang dimasukkan invoice-nya. Jadi kita meminimkan kemungkinan risiko bantuan itu dikembalikan. Sekali lagi, kita kalau sukses dari awal sampai akhir di LPJ, ini baru satu kesuksesan, Pak. Tapi kesuksesan berikutnya adalah kita tidak punya catatan temuan dari BPK terkait bantuan. Itu sukses yang kedua. Kami mengajak kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, baik TA Komisi 8, teman-teman dari seluruh Kanwil di seluruh Indonesia, mari sama-sama bantu pimpinan kami, pimpinan kita semua, mensukseskan program bantuan ini agar berkelanjutan dengan sangat baik. Sukses pelaksanaan, sukses juga pelaporan, dan sukses juga pemeriksaan. Saya kira itu yang perlu sama-sama kita pahami. Kita belum sukses sebelum selesai pemeriksaan begitu. Nah, kami mohon sama-sama dikawal Bapak Ibu, teman-teman, para takmir masjid dan musola kita yang mendapat bantuan agar bisa membantu kita sukses untuk semuanya. Mulai dari pelaksanaan, kemudian proses pelaporan sampai nanti proses pemeriksaan. Karena kalau terjadi katakanlah tadi ada ongkos tukang, Pak, itu wajib dikembalikan dan itu sangat merepotkan. Dan itu sangat merepotkan, sekali lagi itu sangat merepotkan dan merugikan kita semua. Tidak hanya kami yang rugi, tidak hanya takmir yang rugi, tapi kita semua akan rugi karena ternyata ada bantuan yang tidak terserap walaupun hanya Rp1 atau Rp2, Pak. Karena itu pasti diminta dikembalikan oleh pemeriksa. Saya kira itu sama-sama kita pahami. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu.
Sebelum Baik, kita terima akhiri, kasih banyak Mas Fahri. ya sama-sama. Silakan, ada satu penanya mungkin perwakilan dari masjid. Di sini ada Masjid Baitur Rahman ya. Silakan Pak. Ya, Mas Fahri, alhamdulillah saya semua LPG dan tadi semua yang tadi udah disiapkan semua. Cuman tadi menarik pas ternyata ini saya contoh ini langsung contoh kwitansi saya ya. Saya buka nah ini kwitansi saya kan contoh kemarin kan saya ngecor masjid. Nah itu kan kwitansinya tertulis ready make sekian dan di situ ada sewa konslet pump. Konslet pump itu kan mobil yang buat pompa untuk pengecoran atau jalannya itu semen atau material ke tempat cor. Itu bagaimana Mas Fahri? Seperti ini. Berapa rupiah Pak kalau saya boleh tahu? Itu totalnya semuanya kalau total 11.900.000 itu total semuanya. Kalau ready mix kan ya. Ya, tulisannya apa itu Pak? Di situ laporannya apa? Laporannya di sini ready mix ke 250. Ready mix itu ini yang mobil pompa, yang mobil ini mobil yang mobil molen itu 8.500.000. Terus di sini sewa konslet pump 3.400.000 itu mobil yang buat saluran pompanya. Jadi ada 2 mobil. Itu jadi total 11.900.000. Ini bagaimana Mas Fahri? Ada pengeluaran lain selain itu Pak? Ya pengeluaran lain sih ya paling material semua. Kalau selain ini pembelian besi ya gimana? Bukan, artinya selain itu, mohon maaf, berapa total anggaran yang sudah keluar untuk pembangunan rehab masjidnya Pak? Berapa total anggaran semua? Di luar dari yang bantuan kita 50 juta. Bantuan ini ya lebih bisa 60-70. Nah baik, kalau gitu gampang Pak. Caranya keluarkan tadi yang sewa menyewa tadi Pak. Cari invoice yang pembelian barang. Oh, pembelian barang aja berarti yang untuk sewa Khusus pembelian barang. Berarti di coret ya, yang 3.400.000 ini ya? Iya, coret Pak. Nah, itu berarti totalnya itu berarti kalau ngambil invoice berarti 8.500.000-nya aja gitu ya? Betul. Gitu. Ya udah berarti nanti saya coba rubah untuk yang pengganti 3.400.000-nya ya? Betul Pak. Oke, nanti berarti ini memang nggak boleh Mas ya kalau kayak gini ya berarti ya? Nggak boleh, jangan Pak. Itu membuka peluang untuk pengembalian ke negara. Ini bahaya Pak. Oh iya makanya ini tadi baru tahu. Oh ya udah. Padahal kan ini bukan ini juga kan ya mobil gitu kan istilahnya sewa mobil. Ya. Baik gitu Mas Wadi, makasih. Baik Pak, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih juga. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingatkan kembali kita ingin sama-sama sukses pelaksanaan, kemudian sukses pelaporan sampai sukses pemeriksaan. Sekali lagi kita perlu pahami karena ini uang negara, maka perlu dipertanggungjawabkan secara negara. Nah, berapapun itu wajib dipertanggungjawabkan kepada negara. Yang memeriksa kita adalah institusi negara, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ada 2 yang memeriksa kita bersama. Dan semua mindset pemeriksa adalah temuan. Ada celah sedikit, itu bisa menjadi temuan bagi mereka, dan itu poin bagi mereka. Jangan sampai kita memberikan poin tambahan itu untuk mereka. Pastikan ini sesuai, sehingga tidak ada kerugian sedikit pun yang bisa kita rasakan, baik takmir maupun kita semua sebagai pelaksana bantuan ini bersama. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman yang lain, mungkin sudah kita cukupi saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Maaf Mas Fahri. Oke, masih ada satu, boleh? Satu lagi ya, terakhir ya. Izin bertanya, itu di chat itu ada pertanyaan Mas Fahri, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan di chat. Oh, baik, soal pajak memajak. Baik. Baik, terima kasih Pak. Bisa di-mute lagi suaranya. Suara yang lain. Yang chat pertama Mas Fahri. Sebentar. Mungkin bisa dibaca Pak. Untuk status saat ini adalah telah disetujui oleh Ditjen Bina Sisal menunggu untuk proses pembuatan SK lebih lanjut. Itu kira-kira hasilnya seperti apa Mas Fahri? Terima kasih. Baik. Oke, Bapak dari mana? Mohon maaf.
nama tadi belum jelas saya mendengar. Dari Masjid Baitur Rahim, Mas. Masjid Baitur Rahim. Ya. Baik. Kalau seperti ini statusnya saat ini telah disetujui oleh Ditjen Bimas Islam menunggu untuk proses pembuatan SK. Maka ini sudah sudah lolos dari tim seleksi kita. Tinggal untuk proses pembuatan SK-nya saja. Kalau memang nanti sudah berubah menjadi SK, maka statusnya akan berubah, Pak. Jadi kalau masih seperti ini statusnya tinggal tunggu saja dulu, Pak. Sampai nanti ada proses pembuatan SK, maka nanti statusnya akan berubah. Itu ya, Pak. Saya kira pertanyaan di bawahnya adalah apakah pembelian barang ada pajaknya? Ya, ini sekalian saya jawab ya sebagai jawaban terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takmir masjid ini tidak termasuk dalam tanda kutip objek wajib pajak terkait dengan bantuan ini. Objek wajib pajak pada proses ini adalah pemilik material atau toko material tersebut. Jadi uang yang kita kirimkan atau negara kirimkan 50 juta ke masjid dan 35 juta ke musola, ini tidak ada potongan sama sekali. Sekali lagi tidak ada potongan